Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kiranya pagi hari ini kita boleh sungguh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kita selalu ingin mengawali kehidupan kita dengan penyembahan kita dan ucapan syukur kita buat setiap kasih, berkat dan pemeliharaan-Nya bagi kita. Saat
menyembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat masuk hadiratmu ya Bapa, kami sembah Engkau ya Bapa. Saat masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami sembah Engkau ya Bapa, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan, kami agungkan Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Tuhan, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan syukur kami sembah Tuhan, kami sembah. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Engkau ya Tuhan, kami beri yang terbaik bagi-Mu, kami beri yang terbaik Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami sembah. Ku bawa
membawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kasih kemurahan-Mu bagi kami. Kami semakin hari semakin menyadari betapa karena kebaikan-Mu lah kami memiliki hidup. Karena kebaikan-Mu lah kami ada sampai hari ini. Karena kebaikan-Mu lah kami juga boleh memiliki kerinduan akan hadirat-Mu. Karena kebaikan-Mu lah kami boleh berani datang menghadap Engkau. Karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarkan kami boleh membawa korban syukur kami, puji-pujian, penyembahan, pengagungan yang lahir dari hati kami yang paling dalam bagi-Mu ya Bapa. Biarkan Engkau boleh berkenan akan pujian penyembahan yang sederhana ini. Biarkan Engkau boleh sungguh berkenan ya Bapa. Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan hanya kepada-Mu. Kami menaikkan pengagungan hanya kepada-Mu. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, tidak ada yang lain. Bila Engkau boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan ini. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menyatukan hati kami di dalam ikatan kasih dan Roh Kudus-Mu. Dan biarkan Tuhan hari ini kami juga boleh diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Pimpin kami supaya melalui firman-Mu lah kami terus tetap ada di dalam jalur, di dalam jalan yang Tuhan boleh arahkan kami. Tuhan pimpinlah dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti dan kami boleh selalu taat akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-13 dan 14. Matius pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang ke-13 dan 14. Mari Bapak Ibu, jika kita sudah mendapatkannya, kita akan membacanya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan mari kita memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang potensi, tentang anugerah, tentang karunia, diberikan kepada semua orang dengan bagian masing-masing tentunya. Tetapi yang sangat disayangkan atau
yang sangat memprihatinkan adalah ada sebagian besar di antara kita tidak akan pernah memenuhi keinginan terdalam dari hati Allah yang telah mengaruniakan potensi kepada kita. Ada sebagian besar orang yang tidak pernah memenuhi keinginan Allah yang telah memberikan kepada saya dan saudara potensi dalam diri kita masing-masing. Saudara, ketika kita berbicara tentang hal ini, saudara, mungkin kita berpikir bahwa orang-orang pada zaman Yesus itu kenapa begitu bebal? Tuhan Allah telah mengirim anaknya yang tunggal, telah begitu baik, telah begitu murah hati. Tetapi kenapa orang menolak? Mungkin kita berbicara demikian hari ini. Tetapi harus kita sadari, ketika hari ini pun Tuhan melakukan yang sama, di antara kita pun pasti banyak yang menolak juga. Saudara, di dalam keluarga ada banyak contoh anak yang sangat diperhatikan, orang tua yang begitu baik, yang begitu memperhatikan anaknya, yang begitu mengasihi anaknya, yang berkorban apa saja untuk anaknya, tetapi anak ini boro-boro mengikuti keinginan orang tua, tetapi mensyukuri apa yang orang tua lakukan pun tidak sama sekali. Saudara, maka kalau saudara memperhatikan ini, saudara mungkin sebagian orang selalu merasa, oh dia orang tua yang tidak benar, maka anaknya tidak benar. Oh dia karena begini, makanya begini. Oh dia karena kurang menjadi teladan, makanya seperti, maaf saudara, nanti dulu. Karena tidak selalu demikian faktanya. Ada banyak orang-orang baik, orang-orang benar, tetapi tidak disambut dengan baik dan benar di tengah-tengah keluarganya. Sebaliknya, ada banyak orang cuek-cuek aja, baik-baik juga keluarganya. Terlepas dari itu, saudara, kita kembali kepada renungan kita hari ini. Saya sedang memberikan contoh betapa, saudara-saudaraku, ada banyak orang yang tidak memenuhi keinginan yang dimiliki oleh hati Allah. Yang dimiliki hati Allah. Yang telah memberikan potensi kepada saya dan saudara. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-7 ini, Yesus memberikan satu penjelasan sebetulnya bahwa ada banyak orang yang mendengarkan pesannya sebetulnya. Kalau saudara membaca dalam Matius 7 ini, saudara, terutama ayat yang kita baca tadi, ada banyak orang yang mendengarkan pesannya. Ada banyak orang yang mendengarkan firman-Nya. Ada banyak orang mendengarkan pengajarannya. Tapi, saudara perhatikan baik, hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajarannya. Hanya sedikit orang yang mau, yang akan mengikut dia dan taat. Saudara, banyak yang akan menolak atau tidak menerima apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Dan lagi banyak orang yang tidak menerima atau menolak apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Padahal yang ditawarkan Tuhan Yesus adalah kehidupan berlimpah yang Dia tawarkan pada kita. Sekalipun memang ukuran berlimpah sangat berbeda dengan konsep dunia ini. Saudara, ketika kita membaca kebenaran firman ini,
sudah bisa melihat gambaran yang sangat-sangat berbeda dengan ukuran kita. Kita sering kali memakai ukuran ketika ada banyak orang yang setuju. Itu yang benar. Dalam alam demokrasi, kita sering kali diperhadapkan yang banyak itu yang benar. Yang banyak itu yang berjalan, yang benar. Selalu anggapannya begitu. Maka ketika sedikit orang dianggap yang kalah, yang salah. Saudara, dalam hal kerajaan Allah justru terbalik. Sekalipun banyak orang mendengarkan pengajaran, sekalipun banyak orang mendengarkan firman-Nya, tetapi sedikit orang yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mau taat kepadanya. Kita perhatikan di dalam ayat 13 dan 14 tadi. Firman ini telah menyelamatkan jiwa kita. Karena memperingatkan kita sebenarnya. Mengingatkan saudara. Hei Sumardi, apa yang terjadi dalam kerajaan Allah tidak seperti yang kau bayangkan. Ketika banyak orang ke sana, engkau ikutlah ke sana. Bukan demikian. Justru kata-katanya sangat jelas. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Yang sesak, sudah. Yang sulit. Yang tidak disukai banyak orang. Karena di dunia ini ada banyak orang yang ingin memilih jalan yang luas. Sementara jalan yang ditawarkan oleh Kristus, jalan yang sesat. Maka ungkapannya sangat jelas. Sesatlah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan catatannya apa? Sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, ayat-ayat yang senada sebetulnya ada banyak kita temui di bagian-bagian yang lain. Saudara, belakangan ini bukan hanya berbicara tentang lokal, tetapi mendunia. Ada banyak orang hidup yang tidak lagi mengikut Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang meninggalkan gereja dengan berbagai alasan. Ada banyak orang yang meninggalkan ajaran kebenaran dengan berbagai alasan. Saudara, dengan kondisi yang memprihatinkan ini, saudara, firman ini menyapa saya dan saudara. Pengajaran yang benar disampaikan kepada semua orang. Ajakan Tuhan disampaikan kepada semua orang. Kalau saya dan saudara mendengar ajakan itu, ikutlah kepada jalan yang sempit itu. Ikutlah kepada jalan yang sesat itu. Banyak orang tidak akan pernah memenuhi tujuan Allah dalam kehidupannya. Banyak orang tidak akan mengikuti apa yang Allah inginkan dalam hatinya. Saudara, karena semua orang hanya ingin mencapai, mencari, melalui hal-hal yang luas, yang banyak dicari orang. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita, saudaraku, Tuhan mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara. Mari kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, sekalipun hal itu sulit, sekalipun hal itu menderita, sekalipun hal itu membuat kita tidak banyak yang mengikuti. Tapi tetaplah ikut di dalam yang sempit itu. Saudara, kita sering kali mendengar istilah Tuhan mengerjakan bagiannya. Dan itu sangat benar. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kegagalan atau keberhasilan saya dan saudara,
kemenangan atau kekalahan saya dan saudara tidaklah bergantung kepada Tuhan Allah, melainkan bergantung kepada diri kita sendiri. Tuhan Allah siap melakukan bagiannya jika saya dan saudara bersedia bekerja sama dengan tujuannya bagi kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan siap bekerja sama melakukan bagiannya jika saya dan saudara bersedia bekerja sama dengan tujuannya dalam kehidupan kita. Kiranya saya dan saudara, mari supaya mendengar firman itu, katakan kepada Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Saya mau mengikut Engkau, Tuhan. Saya mau mengikut Engkau. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Dan mengaku Kaulah Tuhan. Kami sungguh mengaku Engkau Tuhan, Engkau Allah kami. Kami ingin mengikuti jalan-Mu Tuhan. Kami ingin mengikuti setiap kehendak-Mu ya Bapa. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami. Kami ingin ikut setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Kami ingin ikut setiap kehendak-Mu. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah lewat Roh-Mu dalamku. Kulihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Kaulah Kristus. Kaulah lewat Roh-Mu dalamku. Lewat Roh-Mu dalam. Lewat Roh-Mu dalam. Lewat Roh-Mu. Lewat Roh-Mu dalamku. Kulihat kuasa-Mu. Kulihat kasih-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami pagi hari ini melalui firman-Mu bahwa jalan-Mu begitu sesak, begitu sempit, dan sedikit orang yang ingin melaluinya. Tuhan, ajar kami dalam setiap kehidupan kami
untuk kami senantiasa taat kepadamu, mengikuti setiap kehendak-Mu, banyak ataupun sedikit yang mengikut kami, tapi biarkanlah kami tetap setia mengikuti akan kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon pimpinan anugerah-Mu, supaya kami tidak tersesat, kami tidak salah dalam kehidupan kami di dunia ini. Jangan biarkan kami mengikuti banyak orang, tapi biarkan kami mengikuti apa yang Tuhan inginkan dari kami. Tuhan, pimpin kami, selamatkanlah kami, mampukan kami untuk peka, mampukan kami untuk sensitif terhadap setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami rindu memiliki kehidupan yang boleh memenuhi keinginan Tuhan Allah yang telah memberikan potensi kepada kami. Kami rindu kehidupan kami boleh memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, bekerjalah dalam diri kami. Lakukanlah Tuhan apa yang Tuhan inginkan. Dan kami mau bekerja sama untuk kami boleh mengerjakan apa yang telah Tuhan taruh dalam diri kami sebagai tujuan hidup kami yang harus kami kerjakan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Bapa di surga, Tuhan tolonglah kami. Kalau ada di antara kami yang mengalami keraguan-raguan dalam mengikut kebenaran-Mu, Tuhan tolonglah kami. Kalau ada di antara kami yang sering mengikuti banyak orang ketika melakukan jalani kehidupan mereka, biarkan firman hari ini sungguh menjaga, melindungi kami, untuk kami memilih mengikuti Engkau saja, apapun resiko yang kami akan hadapi. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui kebenaran firman ini. Pagi ini kami menyatukan hati kami juga. Kami terus berdoa supaya dalam setiap kehidupan kami boleh, oh Tuhan, mewartakan kabar baik kepada orang lain melalui tindakan-tindakan nyata. Beri kepada kami hati yang berbelas kasihan kepada orang, hati yang murah hati, sehingga kami boleh berbagi apa yang kami boleh miliki terhadap orang lain yang membutuhkan. Kami berdoa secara khusus pagi ini untuk pelayanan-pelayanan diakonia, pelayanan-pelayanan kasih yang dilakukan baik secara pribadi maupun oleh lembaga diakonia, termasuk oleh gereja. Tuhan, biarkan melalui pelayanan-pelayanan kasih ini semakin ada banyak orang yang boleh mengalami, yang boleh merasakan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Tuhan, berkatilah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup, memberikan contoh, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang ada dalam kesulitan hidup mereka. Biarlah kami berdoa untuk pelayan-pelayan dilakukan kepada orang-orang gelandangan, kaum-kaum yang tinggal di pinggir rel, mereka yang homeless, yang tidak punya rumah, mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang hidup dari jalan ke jalan. Tuhan, berkatilah, juga berkati rumah-rumah singgah yang didirikan untuk menampung mereka. Berkati juga untuk pelayanan-pelayanan di orang-orang Tuhan, anak-anak pang, anak-anak gelandangan. Tuhan, berkatilah. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan di panti-panti asuhan. Berkatilah juga Tuhan pelayanan yang dilakukan di panti jumbo. Berkati juga untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tuhan, berkati. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang ada dalam yang dimarginalisasi Tuhan, yang disingkirkan, yang dianggap sebelah mata oleh pandangan umum. Biarkan pelayanan-pelayanan di sana boleh berarti. Dan dengan pelayanan itu, Tuhan, mereka merasa diperhatikan dan boleh mengenal kasih Kristus. Berkati juga untuk pelayanan-pelayanan di dalam lembaga-lembaga permasyarakatan. Biarlah kehadiran kami dalam pelayanan di lembaga-lembaga permasyarakatan, Tuhan boleh membagikan kabar baik dan sekaligus juga memberikan bukti kasih kami kepada mereka. Berkatilah ya Bapa setiap pelayanan-pelayanan ini, agar melalui pelayanan ini ada banyak orang boleh tertolong dan merasakan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang senantiasa terlibat dalam pelayanan ini. Mereka mungkin terlibat secara langsung dengan memberikan tenaganya. Mereka juga ada yang terlibat dengan memberikan dana. Mereka yang terlibat terus dalam dukungan doa-doa mereka. Biarkan Tuhan, apapun keterlibatan mereka, Tuhan berkatilah kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa
Di tengah-tengah situasi-situasi sulit pun, biarkan kami boleh belajar untuk berbagi dari apa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap Tuhan kehidupan kami, supaya kami boleh sungguh juga menjalani kehidupan ini dengan benar di hadapan-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk setiap pekerjaan kami, untuk setiap aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong. Kami terus berdoa untuk saudara kami yang sedang bergumul dalam keadaan sakit, untuk sakit penyakitnya, untuk pemulihannya, untuk penanganan sakit penyakitnya. Kami mau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara kami boleh mengalami pemulihan, kesembuhan. Bahkan kami berdoa untuk mereka yang mungkin ada keterikatan dengan obat-obatan atau apa saja Tuhan yang boleh mereka sulit lepas secara sembunyi-sembunyi, mereka tetap kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau menyelamatkan mereka, dan biarlah anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan ini boleh meninggalkan semua itu. Tuhan, kami juga boleh serahkan buat setiap kami semuanya, anak-anak kami juga di dalam setiap pendidikannya. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan, kami juga sebagai wira swasta. Tuhan berkati semua pekerjaan kami. Kami percaya melalui apapun yang Tuhan percayakan, itu boleh menjadi berkat selalu berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam kehidupan kami untuk kami senantiasa mengikut Engkau melalui jalan yang sempit, yang sesat itu. Tuhan, pimpinlah kami, kasihanilah kami, supaya kami tetap taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya hari ini. Biarlah kita senantiasa boleh mengikuti kehendak Tuhan apapun kondisi kita. Dan biarlah kita tetap melalui jalan yang sempit itu. Hari ini Tuhan boleh menyatakan kepada kita, Tuhan akan melakukan bagiannya dalam diri kita ketika kita mau bekerja sama dengan Dia untuk kita boleh melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan Allah berikan tujuan hidup bagi kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.